Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anung Firmansyah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya dengan matkul sistem pendukung keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SAW-nya. Bisa disebut Simple Additive Weighting. Oke, kita lanjut ke pembahasan saja. Apa itu SPK? SPK adalah sebuah sistem informasi interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk membantu seseorang, terutama level manajemen, dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model analitik. Sistem ini umumnya digunakan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu masalah di mana tidak semua parameternya diketahui secara pasti sehingga tetap membutuhkan penilaian manusia. Di sini ada tujuan utama SPK yaitu bukanlah untuk menggantikan peran pengambil keputusan manusia, melainkan sebagai asisten yang memberikan rekomendasi alternatif atau prediksi berdasarkan perhitungan yang logis dan data yang objektif. Nah, di sini ada komponen utama SPK. Yang pertama ada subsistem manajemen data atau database, yaitu tempat penyimpanan informasi dan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Data ini bisa berasal dari internal perusahaan maupun eksternal. Yang kedua ada subsistem manajemen model, yaitu model base. Kumpulan model matematika, statistik, keuangan, atau analitik yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga ada subsistem antarmuka pengguna atau user interface, yaitu bagian yang memungkinkan pengguna pengambil keputusan berinteraksi dengan sistem antarmuka yang baik membuat pengguna dapat memasukkan data, mengubah variabel, dan melihat hasil rekomendasi dengan mudah. Di sini ada manfaat pengguna SPK. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada jumlah data yang sangat besar. Yang kedua ada objektivitas, yaitu mengurangi bias emosional atau subjektif dalam pengambilan keputusan karena didasarkan pada data dan perhitungan matematis. Yang ketiga ada memberikan berbagai alternatif, yaitu sistem dapat mensimulasikan berbagai skenario. Bagaimana jika, what if analysis, untuk melihat dampak dari setiap pilihan. Nah, di sini ada apa itu SAW atau Simple Additive Weighting. Uh, Simple Additive Weighting adalah salah satu algoritma atau metode penyelesaian masalah yang paling banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Konsep dasar dari metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut kriteria. Intinya SAW menghitung skor akhir setiap pilihan dengan cara mengalihkan nilai setiap kriteria dengan bobot kepentingannya, lalu menjumlahkannya. Agar bisa dihitung dengan presisi, metode SAW mewajibkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua alternatif yang ada. Nah, di sini ada langkah-langkah dan rumusnya. Yang pertama ada rumus normalisasi. Sebuah dikalikan dengan bobot, semua data harus disamakan skalanya, dinormalisasi menjadi angka antara 0 hingga 1. Nah, di sini jika kriteria adalah benefit, semakin besar nilainya semakin baik. Di sini rumusnya RIJ sama dengan XIJ dibagi nilai maksimum dari XIJ. Nilai data tersebut dibagi dengan nilai paling besar di dalam kelompok kriteria tersebut. Jika kriteria adalah cost, semakin kecil nilainya semakin baik. RIJ sama dengan nilai maksimum dari XIJ dibagi XIJ.
Nilai paling kecil di dalam kelompok kriteria tersebut dibagi dengan nilai data tersebut. Di sini ada rumus nilai preferensi atau pemeringkatan akhir. Setelah semua data dinormalisasi, sistem akan menghitung skor akhir untuk setiap alternatif. Nah, di sini ada rumusnya, ada FI sama dengan jumlah sigma dari J sama dengan 1 sampai N untuk WIJ dikali RIJ. Nah, di sini keterangannya ada FI sama dengan skor akhir dari sebuah alternatif, yang WJ sama dengan bobot yang telah ditentukan untuk kriteria ke J. Di sini ada RIJ, nilai normalisasi dari kriteria ke J. Nilai FI yang paling besar mengindikasikan bahwa alternatif tersebut adalah pilihan yang terbaik atau paling rekomendasi. Nah, mungkin kita langsung ke praktikumnya saja ya. Nah, di sini buat praktikumnya, di sini saya memilih pemilihan motor ya. Di sini kita menentukan dulu dari kriterianya, bobotnya, alternatif, dan nilai tiap alternatif. Yang pertama ada kriteria. Kriterianya ada harga, bobot motor, cc mesin, konsumsi BBM, kecepatan maksimum, dan garansi. Nah, di sini buat bobotnya ya, ada 30%, 10%, 20%, 15%, 15%, dan 10%. Totalnya ya 100%. Nah, di sini ada alternatifnya. Yang pertama ada Vespa S150i Gate ABS. Yang kedua ada Honda Vario 160. Yang ketiga ada Yamaha NMAX 155. Yang keempat ada Honda PCX 160. Yang kelima ada Yamaha Aerox 155. Yang keenam ada Honda ADF 160. Yang ketujuh ada Suzuki Avenis 165. Nah, di sini buat tipenya ada dua, yaitu benefit dan cost. Di sini tipe benefit ada cc mesin, konsumsi BBM, kecepatan maksimum, dan garansi. Dan tipe costnya ada harga dan bobot. Nah, di sini buat data-datanya ya, eh, di sini ada Vespa S150i Gate ABS dengan harga 61 juta, dengan bobot motornya 130, dan cc mesinnya 154, konsumsi BBM-nya 35, kecepatan maksimumnya 105, garansinya 3 tahun. Di sini ada Honda Vario 160 dengan harga 26 juta, dengan bobot motor 115, cc mesinnya 156, konsumsi BBM-nya 46, kecepatan maksimumnya 133, garansinya 3 tahun. Yang ketiga ada NMAX 155 dengan harga 46 juta, bobot motornya 133, cc mesinnya 155, konsumsi BBM-nya 42, kecepatan maksimumnya 125, dengan garansi 5 tahun. Di sini ada Honda PCX 160 dengan harga 42 juta. Bobot motornya 132, cc mesinnya 156, konsumsi BBM-nya 45, kecepatan maksimumnya 119, dengan garansi 5 tahun. Yang kelima ada Yamaha Aerox 155 dengan harga 42 juta. Bobotnya 130, cc mesinnya 155, konsumsi BBM-nya 48, kecepatan maksimumnya 120, garansinya 5 tahun. Di sini ada Honda ADF 160 dengan harga 35 juta, dengan bobot motor 134, cc mesinnya 156, konsumsi BBM-nya 45, kecepatan maksimumnya
117, garansinya 5 tahun. Di sini yang ketujuh ada Suzuki Avenis 125 dengan harga 30 juta dengan bobot 106, cc mesinnya 125, konsumsi BBM-nya 38, kecepatan maksimumnya 90, garansinya 3 tahun. Nah, di sini cari benefit dan cost-nya. Nah, tadi kan harganya kan cost ya, berarti kita cari yang terkecil dulu. Ya, yaitu yaitu 26 juta. Nah, di sini cari bobot harganya juga termasuk cost juga. Berarti kita cari yang kecil juga, yaitu 106. Nah, di sini cc mesinnya tipenya yaitu benefit. Berarti kita cari yang paling besar gitu. Berarti 156. Nah, di sini ada konsumsi BBM-nya juga dengan tipe benefit juga sama. Berarti kita nyari nilai yang besar yaitu 48. Nah, di sini buat kecepatan maksimumnya dengan tipe sama benefit yaitu berarti kita cari yang paling terbesar ada 133. Garansinya sama, tipenya benefit, berarti kita cari yang paling terbesar. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, di sini bobotnya udah di convert ya menjadi 0,3, 0,1, 0,2, 0,15, 0,15, 0,1 yang tadinya 30, 10, 20, 15, 15, 10. Jadi ya nilainya segitu. Kita langsung ke bawah. Nah, di sini tadi nilai maksimum dan minimum berdasarkan tipenya ya. Yang tadi ada harga, benefit. Di sini ada tipe cost. Minimumnya berarti 26 juta. Dengan bobot motor, tipenya cost, minimumnya 106, cc mesin, benefit. Dengan nilai maksimum 156, konsumsi BBM-nya benefit dengan maksimum 48, kecepatan maksimum benefit dengan nilainya maksimum 133, garansinya benefit dengan maksimum 5 tahun. Nah, di sini langkah 4 ada matriks normalisasi. Nah, gimana sih bisa jadi nilai 0,42? Nah, tadi kan di sini kan harga kan benefit, harga kan cost. Jadi 26 juta dibagi dengan 61 juta. Jadi hasilnya 0,426. Dan ke bawahnya juga sama kayak gitu. Nilai cost dulu ini 26 juta dibagi 61 juta. Kita ke bobot motor. Kita bobot motornya berarti di cost minimumnya 106, berarti sama kayak harga 106 dibagi 130, ya dibagi 130. Jadi hasilnya 0,815 dan seterusnya ke bawah semuanya. Terus ini ada cc mesin. Cc mesinnya benefit maksimumnya 156. Nah, di sini sama kayak cost juga. Nilai benefitnya 156 berarti dibagi dengan 154. Jadi hasilnya 0,987 dan seterusnya sama kayak gitu. Jadi intinya yang dibagi awal dulu itu nilai cost sama benefit dulu gitu yang udah terpilih, terus dibagi dengan tabel ini nih. Kita terus lanjut ke perkalian bobot dan normalisasi. Nah, di sini nilai Vespa S150i Get ABS
426 dikali 0,3. Nah, 0,3 itu ngambilnya dari sini. Yang tadi udah dikonvers yang dari 30 menjadi 0,3. Dan ini juga sama, ngambil dari atas, dari ini bobotnya 0,1 dan seterusnya sama. Nah, ini nanti 0,426 dikali 0,3 terus 0,815 dikali 0,1 terus 0,987 dikali 0,2 0,729 dikali 0,115 0,15 sorry salah 0,789 dikali 0,15 terus 0,6 dikali 0,1. Nah, ini dijumlahin dulu. Dikaliin dulu. Kalau udah ada hasilnya nanti dijumlahin semuanya. Jadi totalnya itu 0,694 dan sama seterusnya gitu. Kayak 1 dikali 0,3 gitu. Pokoknya sama kayak di atas perhitungannya gitu. Nah, di sini buat perankingannya tadi berarti kita cari yang terbesar terlebih dahulu. Berarti yang pertama ada Honda Vario 160 dengan total skor 0,946. Nah, yang kedua berarti kita cari yang paling terbesar juga. Ada di Honda ADF 160 dengan total 0,875. Nah, ini. Yang ketiga ada Yamaha Aerox 155 dengan total skor 0,81. Kita cari berarti Yamaha Aerox ini. Nah, ini benar ini. Terus Honda PCX 160 dengan total skor 0,841. Ini ketemu. Kita lanjut ke 5. Ada Yamaha NMAX 155 dengan total skor 0,82. Kita cari. Nah, ini yang ketemu nilainya. Yang keenam ada Suzuki Avenir 125 dengan total skor 0,801. Ini yang terakhir ya berarti. Nah, di sini paling terakhir ada Vespa S150i Gate ABS dengan total skor 0,694 yang paling teratas nih. Ya, mungkin itu pilihan motor terbaik ya menurut sistem pendukung keputusan melalui metode SAW. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.